Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Unstoppable 2018 adalah film aksi berbahasa Korea yang diperankan oleh Ma Dong-seok sebagai Kang Dong-seo, Song Ji-hyo sebagai Jisoo, dan Kum Sung-oh sebagai Ji-tae. Film ini menceritakan tentang perjuangan mantan gangster untuk mencari istrinya yang diculik oleh penjahat yang ternyata adalah pemilik organisasi perdagangan manusia. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Dong Seol bekerja di perusahaan perikanan nasional. Kerjanya mendistribusikan ikan-ikan ke pasar dengan sohibnya yaitu Chonsik. Setelah mereka selesai, mereka melihat bosnya menindas penjual seperti gangster. Dong Seol belum dapat bayaran dari bulan lalu. Bosnya memang suka memperlakukan pekerjanya seenaknya. Lalu Dong Seol mendapat panggilan dari kenalan lama ketua Park. Dia dipertemukan dengan Sonju, pengusaha yang menawarkannya untuk berinvestasi dalam usaha kepiting raja. Kata ketua Park, itu merupakan peluang istimewa untuknya. Dong Seol ingin memastikan kepiting raja itu, namun dia masih ragu karena takut ketipu lagi. Tapi Sonju menjamin, dalam waktu 3 bulan bisnis sudah mendapat untung dan Dong Seol sudah bisa mengendarai mobil mewah. Akhirnya Dong Seol teryakinkan dan memberikannya deposit sebesar $100.000. Nah, kalau ini Jisoo, istri Dong Seol. Dia mempunyai 2 pekerjaan paruh waktu untuk membantu Dong Seol memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam perjalanan pulang, Dong Seol berusaha memberitahu Jisoo kalau usaha kepiting raja merupakan untung besar. Dia tidak berani memberitahu langsung kepada istrinya bahwa dia sudah menanamkan deposito yang besar untuk usaha kepiting raja. Jisoo bersyukur karena Dong Seol menjalani kehidupan yang tenang. Dia ingin berjuang bersamanya untuk melunasi hutang mereka sedikit demi sedikit dan memulai hidup dari awal. Saat Dong Seol mengungkit tentang kepiting raja lagi, Jisoo mengomel karena dia pernah tertipu sebelumnya. Dia melarangnya untuk berinvestasi kepiting raja maupun sejenisnya. Di saat yang sama, seorang gangster sekaligus mucikari bernama Ji-tae membawa anak buahnya untuk menagih hutang seorang pria tak berdaya. Pria itu dipaksa bunuh diri agar asuransinya bisa untuk melunasi hutangnya. Sayangnya, Soyeon, anak perempuan pria itu, malah pulang. Melihat Soyeon yang masih muda dan cantik, Ji-tae pun membawa Soyeon sebagai tanda pelunasan hutang ayahnya. Di perjalanan, Dosik, anak buah Ji-tae yang menyetir tak melihat lampu merah karena mencari rokok lalu menabrak belakang mobil Dong Seol. Dong Seol keluar dari mobil dan berbicara baik-baik. 그래도 저기 사고 처리는 해야 되니까요. Ji-tae khawatir ketahuan menyembunyikan Soyeon di belakang. Apalagi Dong Seol tak kunjung pergi setelah diberi uang karena ia ingin membuat laporan kecelakaan. Jisoo melihat suaminya direndahkan. Dia marah dan memaki Dosik. Melihat keadaan semakin tak terkendali, Ji-tae turun dan memukul Dosik lalu minta maaf. 죄송합니다. Masalah pun selesai, namun Ji-tae terlihat seperti menandai Jisoo yang cantik ini. Sebulan kemudian, Dong Seol meminta bayaran kepada atasannya. Dia sudah tidak dibayar selama 2 bulan. Bosnya sangat brengsek dan terus beralasan supaya tidak memberikannya bayaran. Tapi akhirnya Dong Seol mendapatkan bayaran walaupun sangat kurang dari yang seharusnya. Chonsik lalu bertanya pada Dong Seol, kapan kapal mereka yang mengangkut kepiting raja akan tiba? Karena dia juga butuh uang. Dia mulai skeptis. Tapi Dong Seol percaya kepada ketua Park. Panjang umur, ketua Park menelponnya. Tapi dia tidak memberikan kabar baik. Ternyata kapalnya malah memasuki wilayah Cina dan disita di sana. Itu sudah menjadi masalah diplomatik. Katanya yang bisa menyelesaikan hal itu hanyalah presiden mereka. Kabar itu sangat membuat Chonsik putus asa. Dia sangat kesal dengan kecerobohan Dong Seol. Di sisi lain, Jisoo ke pengacaranya untuk membicarakan propertinya. Rumah mereka terancam disita, hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu bercerai. Karena hari itu adalah ulang tahun Jisoo, Dong Seol membawanya ke restoran mahal untuk makan malam. Jisoo merasa itu terlalu mahal untuk mereka. Dong Seol memesan kepiting raja dengan senang. Tapi tiba-tiba Jisoo mengajaknya bercerai. Jisoo lalu menjelaskan apa yang pengacaranya bilang tadi. Jika mereka pura-pura bercerai, maka mereka akan mendapat asuransi dan bisa digunakan untuk membayar tunggakan rumah. Dong Seol tentunya menolak, tapi Jisoo berpikir bagaimana lagi mereka membayar uang sewa dan biaya hidup mereka. Dong Seol memastikan akan menyelesaikan masalah mereka.
Lalu dia keceplosan tentang investasi kepiting raja itu. Dong Seol akhirnya memberitahu tentang investasinya untuk kepiting raja. Dia percaya kesulitan mereka akan berakhir saat kapal tiba di pelabuhan. Jisoo sangat marah kepadanya karena meminjam uang untuk investasi sebesar itu. Dong Seol terus meyakinkannya untuk tidak khawatir. Lalu dia pergi ke belakang untuk menyiapkan kue ulang tahun. 아이고, 잘 썼습니다. 맞습니다. Tapi sayangnya Jisoo sudah pergi saat dia kembali. Jisoo sudah dalam perjalanan pulang. Setelah sampai rumah, emosinya mereda dan mengirim pesan pada Dong Seol untuk segera pulang. Tiba-tiba ada seorang yang memencet bel, tapi itu bukan Dong Seol. Itu adalah orang asing yang ingin menculiknya. Sedangkan Dong Seol masih terjebak di jalan. Jisoo berusaha meminta bantuan, tapi dia sudah terkepung dan akhirnya diculik. Saat Dong Seol pulang, dia melihat kamar yang berantakan dan langsung mencari Jisoo, tapi tak menemukannya. Esoknya dia melaporkan kepada polisi. Sayangnya CCTV sengaja diputus saat waktu kejadian. Detektif Kim tidak mendapatkan informasi apa-apa dari rekaman CCTV itu. Katanya polisi sudah memulai investigasi di TKP dan menyusuri rute kendaraan itu. Dong Seol memohon agar istrinya segera ditemukan. Setelah keluar dari kantor polisi, Dong Seol mendapat panggilan dari Ji Tae. Ternyata dialah yang menculik Jisoo. Jisoo ada di telepon itu dan terdengar ketakutan. Ji Tae tahu Dong Seol ke kantor polisi dan bilang dia tidak akan mendapat jawaban apapun di kantor polisi. Tapi dia harus berbicara dengannya. Dong Seol disuruh datang ke tempat yang sudah Ji Tae tinggalkan di kulkas. Dong Seol langsung bergegas ke tempat yang dimaksud, yaitu restoran belut di Incheon. Namun Ji Tae tidak di tempat itu. Dong Seol hanya mendapat panggilan darinya. Ji Tae juga meninggalkan tas yang berisi banyak uang. Uang itu adalah untuk membeli tubuh Jisoo. Ji Tae ingin melakukan barter Jisoo dengan uang. Dia menculiknya untuk dijadikan wanita penghibur. Dong Seol melihat Ji Tae yang pergi dan Chun Sik yang mengejarnya. Tapi mereka salah orang. Dong Seol pun minta maaf. Setelah itu Dong Seol memberikan tas uang itu kepada polisi. Polisi pun mengamankan uang itu sebagai barang bukti. Dong Seol berusaha mencari petunjuk. Dia menanyakan detektif Jang apakah dia sudah memeriksa black box dari tempat parkir. Sudah diperiksa, namun malam itu hujan deras hingga wajah orang itu tidak bisa diidentifikasi. Padahal ini sudah 2 hari semenjak Jisoo hilang, namun Dong Seol hanya disuruh menunggu saja. Dong Seol lalu melihat poster orang-orang yang hilang di kantor polisi. Dia bertanya kepada Chun Sik apakah dia bisa menghubungi ketua KOM. Tapi Chun Sik bilang, ketua KOM hanya akan bergerak jika dibayar, sedangkan mereka untuk bensin saja hampir tidak bisa beli. Harusnya uang itu tidak diberikan kepada polisi. Dong Seol pun pergi ke bosnya untuk meminta bayaran. Lagi-lagi bosnya tidak mau membayarnya. Karena terdesak, Dong Seol terpaksa menghajar semua anak buah bosnya. Karena takut, bosnya pun memberikan uangnya. Lalu Dong Seol dan Chun Sik menemui ketua KOM. Dia tahu informasi tentang kasus perdagangan manusia. Katanya itu bukan kasus penculikan, namun kasus perzinahan. Dong Seol merasa tak percaya dengannya dan ingin pergi saja. Namun Chun Sik meyakinkannya, walaupun KOM sedikit aneh, dia orang yang terbaik dalam mencari orang. Setelah membayarnya, Dong Seol ingin Jisoo ditemukan besok. KOM bisa saja melakukan itu, tapi karena dia harus kerja semalaman, jadi dia meminta biaya tambahan. Chun Sik yang akan mengurusnya. Jika KOM bisa menyelesaikan kasus itu, Chun Sik akan memberikannya 5% laba dari bisnis kepiting raja yang dia investasikan. Esoknya, KOM berhasil mendapatkan plat nomor dari orang yang membawa tas uang kemarin. Lalu KOM menyamar menjadi polisi untuk mencari siapa pemilik dari mobil dengan plat nomor tersebut. Namanya adalah Choi Man-sik. Mereka pun mendatangi rumahnya. Man-sik diinterogasi. Dia bukan pelakunya. Dia pemilik asli plat nomor itu dan sudah menjualnya. Walaupun Man-sik tidak ingat siapa yang membeli plat nomornya, namun dia ingat tempat di mana dia menjual plat nomor itu. Lalu Dong Seol dan kawan-kawan pergi ke tempat judi di mana Man-sik menjual plat nomornya. Kata KOM sebenarnya menemukan orang yang membeli plat nomor itu tidak akan langsung menemukan Jisoo, tapi ini pasti akan membantu mempercepat prosesnya. Dong Seol meminta informasi orang yang membeli plat nomor mobil Choi Man-sik kepada broker. Tapi mereka berakhir terkepung oleh para bodyguard di sana. KOM sok-sokan maju dan ingin menghadapi mereka, namun dia langsung digebukin habis-habisan. Akhirnya Dong Seol yang turun tangan menghajar mereka semua.
Broker itu tidak bisa kabur lagi dan diinterogasi. 그 번호판 구입한 내역만 Beberapa plat nomor dikirim ke Jang Saipo. Kata broker, pembeli dari Jang Saipo selalu membeli plat nomor baru dan obat penenang setiap 2 atau 3 bulan sekali. Dia memberikan satu kartu nama mereka. Itu merupakan klub bisnis di Incheon. 장생법 다 장생법이에요. Setelah mendapat jawaban, Kom terkesan dengan kemampuan Dong Seol berkelahi. Chonsik menjelaskan, dulu Dong Seol terkenal seorang jagoan. Dulu dia menghajar penjahat dengan menutup mata. Kejadian di hotel itu sempat viral loh. Lalu setelah bertemu Jisoo, hidupnya berubah. Kom kaget, ternyata Dong Seol adalah pahlawan yang dia fans dari dulu saat kejadian di hotel itu. Dong Seol lanjut pergi ke klub bisnis yang dimaksud. Kata resepsionis di sana itu merupakan kartu nama dari 2 tahun lalu dan pemiliknya sudah berubah. Saat perjalanan ke mobil, Dong Seol melihat ada pria yang keluar dengan beberapa wanita. Karena curiga, dia memeriksa isi mobilnya. Di dalam mobil itu, dia melihat ada kartu nama restoran belut yang pernah Chitae berikan kepadanya. Dia pun mengingat ternyata dia pernah bertemu pria itu di malam istrinya diculik. Dong Seol mengajak pria itu berbicara, tapi dia berhasil kabur. Setelah itu, Dong Seol ditelepon kantor polisi. Detektif Kim bilang mereka menemukan seorang wanita meninggal dunia yang deskripsinya mirip dengan Jisoo. Dong Seol segera pergi. Dia gemetaran, tapi untungnya wanita itu bukan Jisoo. Ternyata wanita dalam foto itu adalah wanita yang hilang 2 tahun lalu bernama Lee Yoon Jong. Kom memberitahu informasi tentang Lee Yoon Jong. Anehnya, dia menghilang dalam kondisi koma. Saat Yoon Jong hilang, media tertarik pada kasusnya dan polisi berusaha menemukannya. Namun mereka gagal dan seiring waktu kasus itu pun terlupakan. 사건에 관해서 관심을 갖기 시작을 한 거예요. 그러니까 Lalu tiba-tiba, suami Yoon Jong datang menyerahkan diri ke polisi. Dong Seol pun menemui suami Yoon Jong. Dulu suami Yoon Jong merawatnya dengan baik saat koma. Kisahnya disorot media dan mendapat banyak simpati. Chitae melihatnya di TV lalu menculiknya. Dia mengatai suami Yoon Jong munafik dan hanya bersandiwara untuk mendapatkan uang saja dari televisi. Akhirnya Chitae memberikan uang yang sangat banyak kepadanya untuk membeli istrinya. Suami Yoon Jong hanya terdiam. Dia telah menjual istrinya yang koma kepada Chitae dan menyesal. Sebelum Dong Seol pergi, dia memberikan dokumen-dokumen yang bisa membantunya mencari Jisoo. Di dalamnya dia menemukan foto Doksik dan kartu nama yang sama yang diberikan Doksik kepadanya sebulan lalu. Tiba-tiba suami Yoon Jong bunuh diri agar Chitae tak menyiksanya. Dong Seol lalu menemui Doksik di perusahaan finansial. Karena Doksik pura-pura tidak mengenalnya, Dong Seol pun menghimpit Doksik dengan meja dan membawanya pergi. Dari CCTV, Chitae melihat Doksik dibawa pergi. Doksik disandera. 말을 하고 해야지. Chitae lalu menelponnya. Dia melakukan panggilan video dan memperlihatkan Jisoo. Chitae menyuruh Dong Seol membunuh Doksik atau dirinya akan membunuh Jisoo. Tak punya pilihan lain, Dong Seol segera mencekik Doksik sampai dia tak sadarkan diri. Chitae pun berhenti menyiksa Jisoo. Chitae lalu meminta uangnya kembali. Setelah itu ia akan mengembalikan Jisoo. Untungnya Doksik tidak mati. Dia hanya dibuat pingsan karena arterinya diblokir. 형, 이거 안 죽은 거야. 안 죽은 거야. Kom pun semakin takjub dengan Dong Seol saat Dong Seol membuat Doksik tersadar. Akhirnya Doksik mau membongkar siapa Chitae. Chitae membeli perempuan untuk dipaksa menjadi pelacur dan dijual untuk bedah plastik ilegal baik di Korea maupun di luar negeri dan dijadikan model terkenal di sana. Beberapa korban itu ditangkap karena gagal membayar pinjaman. Juga ada yang diculik karena hanya cantik doang. Chitae menganggap manusia sebagai uang saja. Dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Yang anehnya lagi, tidak ada keluarga yang mencari para wanita yang hilang setelah mendapatkan uang. Doksik bilang markasnya ada di Dangwon-do, tapi markasnya itu selalu pindah-pindah agar tidak ketahuan. Rencana selanjutnya, sekarang Dong Seol harus mengambil uangnya di kantor polisi bagaimanapun caranya. Karena Dong Seol akan terlibat dengan polisi, Kom pun akan membuat rencana. Di saat yang sama, Jisoo terbangun di antara wanita-wanita yang diculik dan dia menyelamatkan Soyeon yang hampir dipukul. Mereka berusaha keluar, tapi pintu terkunci. Sedangkan Kom menyamar jadi Jinho dari Kejaksaan Negeri Seoul. Kom sudah menyiapkan mikrofon di pena supaya jika situasi memburuk Dong Seol bisa menjemput mereka langsung. Chonsik ikut menjadi bawahan Jinho. Dia terlihat sangat gugup. Mereka lalu masuk ke ruang bukti dan bilang ke petugas di sana kalau mereka ingin memeriksa bukti kasus Kim Jisoo. Ternyata Kim Jisoo ada 2. Petugas itu meminta nomor kasusnya, tapi Kom tidak tahu sama sekali. Dia beralasan bahwa belum ada nomor kasusnya. Untungnya tidak begitu digubris dan akhirnya tas uang itu diberikan.
Tapi ternyata mereka tidak bisa pergi begitu saja. Karena prosedurnya, detektif yang bertanggung jawab atas kasus itu harus dihubungi dulu. Detektif Kim pun diberitahu. 중앙지검에서 Katanya dia belum melaporkan kasus itu ke kantor kejaksaan. 저기 중앙지검에서 Mendengar itu, Dong Seol langsung bergerak. Kom dan Chun Sik sudah dicurigai dan dimintai kartu identitasnya. Petugas itu langsung menodongkan senjata dan meminta bantuan. Sedangkan Dong Seol meledakkan mobil untuk mengalihkan perhatian, sehingga mereka pun berhasil kabur. Di saat yang sama, Ji-tae sangat marah kepada anak buahnya karena dia memukuli So-yeon yang sangat mahal. Lalu Dong Seol menelpon dan bilang dia sudah mendapatkan uangnya. Dia disuruh ke tempatnya. Jika dia membawa polisi, maka Jisoo akan mati. So-yeon menyadarkan dirinya dan Jisoo menenangkannya. 그 새끼 돈 받으면 그냥 둘 다 죽여. Dia melihat ada jendela dan melepaskan baut-baut di jeruji di jendela itu, lalu membuat jalan keluar. Jisoo berhasil keluar duluan, tapi sebelum So-yeon keluar, anak buah Ji-tae sudah datang. Jisoo berhasil kabur, tapi So-yeon memukul penjaga itu. Tapi percuma, karena Ji-tae malah datang. Jisoo memberhentikan taksi di jalan dan meminta untuk diantarkan ke kantor polisi. Tapi mereka terjebak macet, jadi Jisoo keluar dari mobil dan lari. Sayangnya sebelum dia sampai di kantor polisi, Ji-tae menangkapnya. Di saat yang sama, Dong Seol akhirnya sampai di tempat Ji-tae dan mencari Jisoo. Dia menghajar semua anak buah Ji-tae tanpa takut. Di sisi lain, Kom dan Chun Sik mencari Jisoo di mobil-mobil. 우린 나쁜 사람 아니고요. Dong Seol masih bertarung habis-habisan di dalam gedung. Lalu dia melihat jeruji jendela bekas Jisoo kabur. Akhirnya polisi datang, anak buah Ji-tae ditangkap dan wanita-wanita diselamatkan. Namun Dong Seol belum juga menemukan Jisoo. Kom dan Chun Sik bertemu dengan detektif Kim dan detektif Jang. Mereka masih menyamar sebagai jaksa. Dong Seol berhadapan dengan mobil Ji-tae. Lalu acara kejar-kejaran mobil pun terjadi. Dong Seol terus menghantam mobil kepadanya. Ji-tae memperlihatkan Jisoo yang tidak sadar di dalam mobil kepadanya untuk meledeknya. Itu membuat Dong Seol semakin kesal. Akhirnya, Dong Seol menabrak mobil Ji-tae sampai mobilnya sendiri melenceng dari jalan dan terguling. Ji-tae mengambil senjata dan menyerang Dong Seol dengan sangat marah. Namun dia yang dikebuki habis-habisan oleh Dong Seol. Dia memohon maaf kepada Dong Seol sampai berlutut. Lalu tiba-tiba mengeluarkan pisau. Tapi percuma saja, Dong Seol berhasil menghabisinya sampai tak sadarkan diri. Setelah itu Dong Seol mendatangi Jisoo. Dia sudah berhasil menyelamatkan istri tercintanya dan memeluknya. Polisi dan ambulan datang untuk pertolongan. Berita pun meliput organisasi perdagangan manusia internasional milik Ji-tae yang sedang diselidiki kepolisian dan Ji-tae ditangkap atas kejahatannya. Dong Seol menjadi peran penting dalam proses investigasi. Karena Dong Seol menjadi terkenal, akhirnya kapal kepiting raja yang sudah ditunggu Dong Seol sudah tidak disita oleh Cina dan sampai di pelabuhan Incheon. Sekarang Jisoo dan Chun Seol sudah tidak susah lagi karena Dong Seol sudah menjadi pemilik perusahaan. Chun Sik, So-yeon, dan Kom bekerja di restoran kepiting raja mereka yang sukses besar. Dan di hari ulang tahun Jisoo, mereka berdua bisa makan kepiting raja dengan puas tanpa memikirkan uang sewa lagi. Film pun berakhir dengan damai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.